Membalas suamiku yang main gila. Bab 003. Mas Fahri. Suamiku tidak punya kewajiban ya untuk menjatah kamu. Kamu ini kakaknya, masih sehat pula, apa pantas adik menafkahi kakaknya yang pengangguran dan masih sehat? Carilah kerja sana, jangan bisanya minta uang saja. Gerutuku menasehatinya. Heran deh, dia kan laki-laki dewasa, masa tidak mau kerja? Lalu kalau ia kelak menikah istrinya mau dikasih makan apa? Masak ia minta terus pada adiknya ini? Lap, sama aja numpang di aku dong. Tahu apa kamu? Faris itu adikku, sudah menjadi kewajibannya membantu kakaknya yang belum bekerja, jadi ia tidak salah memberiku uang bulanan. Ujarnya masih nyolot. Duh, tuh mulut lemea benar ya. Udah kayak makrombeng, tidak mau ngalah denganku yang perempuan. Ih kesel deh, pingin kujitak tuh jidat jenongnya. Mas Fahri ini bukannya belum bekerja, tapi Mas Fahrinya aja yang tidak mau bekerja. Masak cari kerja dari tahun toge sampai sekarang belum dapat, keenakan ia numpang sama aku. Selorohku mengejeknya, biar aja tuh makin ngebul kepalanya. Siapa suruh jadi lelaki nyebelin plus tidak tahu diri. Alia, jaga bicara kamu. Fahri ini anak bapak, wajar kalau Fahri masih ikut bapak dan ibu karena Fahri belum menikah. Tegur bapak kepadaku, si bapak mulai tidak terima aku bully anaknya. Makin kesini sifat bapak mertuaku mulai terlihat. Oke, semakin jelek malah semakin bagus, jadi ketika aku mengusir mereka semua dari rumahku aku tidak merasa bersalah pada bapak. Kukira bapak orang yang paling waras di sini, tapi kelihatannya sih sama saja. Oke, mari balas ucapan bapak. Maaf pak, bapak lupa ya. Bapak dan ibu kan di sini ikut aku sama Mas Faris. Jadi Mas Fahri ini bisa dikatakan ikut numpang hidup padaku dan Mas Faris. Jawabku. Bapak terlihat terpana melihatku, begitupun juga suami dan kakak iparku, mereka ikutan terpana kepadaku. Pasti tidak menyangkakan kalau aku berani membalas ucapan bapak. Maaf saja ya, dulu aku diam karena menghormati kalian semua, tetapi setelah mengetahui pengkhianatan Mas Faris dan keluarga pun mendukung, aku jadi hilang respek sama kalian semua, terutama bapak dan ibu, hilang sudah rasa hormatku pada mereka. 15. Riz, lihatlah istrimu. Berani sekali dia menjawab ucapan bapak, tidak punya sopan santun sekali. Gerutu Mas Fahri. Dek, kok kamu bilang begitu sama bapak? Mas Faris beralih kepadaku. Loh, memang yang kukatakan salah ya mas. Ini kan rumah kita, lebih tepatnya ini rumahku mas. Kamu kan menikahiku cuma kasih seperangkat alat sholat. Rumah ini pemberian papa untukku karena sudah menempuh hidup baru, dan keluargamu tinggal di sini kan ikut dengan kita. Salahnya di mana? Ujarku, nah pada kicepkan semuanya. Ketiga lelaki beda usia ini semuanya diam, mungkin kehabisan kata-kata untuk membalasku. Andai ibu mertua masih bergabung di sini pasti semakin gaduh dengan suara rombengnya. Sudah ya mas, aku ngantuk. Aku mau istirahat. Kasihan bayiku jika terus diajak berdebat. Setelah mengatakan semua itu, aku pun meninggalkan mereka semua. Sudah puas rasanya memberi kejut jantung untuk mereka. Hahaha, rasakan. Ini belum seberapa, permainan baru saja akan dimulai. Kita harus bicara Riz, terdengar kakak iparku mengajak bicara Mas Faris. Aku yang dalam perjalanan menuju lift pun memelankan langkahku, berusaha mencuri dengar apa yang mereka rencanakan. Besok sajalah mas, kepalaku pusing rasanya. Alia entah mengapa berubah secara tiba-tiba.
Kenapa coba ia ingin mengatur gajiku segala, bikin puyeng saja. Gerutu suamiku. Makanya itu, kita harus rundingkan sifat istrimu yang berubah drastis itu. Perasaan tadi pagi masih baik-baik saja, bahkan saat Mas minta uang bensin 500.000 masih ia kasih tanpa banyak tanya. Kenapa sekarang cerewet tentang Mas yang minta uang lagi? Aneh gak sih? Ujar Mas Fahri yang merasa bingung dengan perubahan sikapku. Ya iyalah berubah, lawang adikmu itu mengkhianatiku, masak iya aku masih baik-baik kepada kalian. Aku saja yang bodoh karena selama ini mau-maunya kalian manfaatkan. Aku baru sadar, ternyata selama ini sudah banyak uangku yang kalian minta. Dulu aku yang menganggap kalian sebagai keluargaku sendiri tidak mempersalahkannya, tetapi karena kalian berlaku curang kepadaku, aku tidak mau kalian bodohi lagi. Iya Mas, aneh banget. Tapi besok saja kita bahas istriku. Aku mau langsung tidur karena kepalaku pusing. Sahut Mas Faris. Mendengar itu, aku pun langsung melanjutkan langkahku untuk masuk ke dalam lift. Tak membutuhkan waktu lama, aku pun sudah sampai di kamarku. Aku menuju walk-in closet untuk mengganti bajuku dengan daster. Kulepas kerudungku lalu kugerai rambut panjangku. Ketika sedang di dalam kamar, aku bisa leluasa berpakaian sesukaku, karena hanya ada aku dan suamiku maka aku bebas memakai apapun. Setelah berganti pakaian aku langsung masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Sudah menjadi kebiasaanku untuk bebersih seperti ini sebelum tidur. Selesai dengan kegiatanku aku pun langsung merebahkan badanku ke atas kasur. Rasanya nyaman sekali. Tak lama Mas Faris masuk ke dalam kamar, ia masuk ke dalam kamar mandi, mungkin ia sedang menggosok gigi karena barusan habis makan malam. 16. Sesaat kemudian, Mas Faris pun keluar dari kamar mandi dan langsung menyusulku ke tempat tidur. Aku sedikit tersentak tak kala ia memelukku dari belakang. Ia mulai menciumi ceruk leherku dan mengendus-endusnya. Ih, risih aku. Seketika aku jijik kepada Mas Faris ketika membayangkan ia menjamah wanita lain. Lebih tepatnya menjamah Sari. Heran deh, kok ya Mas Faris doyan sama Sari, perasaan lebih putih dan mulus aku kemana-mana ketimbang si Sari itu. Heran, punya istri cantik seperti aku masih saja kepincut sama Sari. Sangat di luar Nurul. Tangannya dengannya, aku pun menghalau tangan Mas Faris. Mas, ngapain sih? Ketusku. Dek, Mas kangen. Pengen jenguk dedek, sudah seminggu Mas tidak tengok Mas kangen banget rasanya. Teruma Mas kangen banget sama apem tembem milik adek, ujarnya mesum sambil menul kewanitaanku. Dasar mesum. Mas, jangan nakal. Aku lagi bad mood. Lagi gak pengen. Lagi pula, perutku baru saja sembuh. Ketusku lagi pada Mas Faris. Enak saja mau menyentuhku setelah ia sudah pernah menyentuh Sari. Ogahlah. Tidak sudi aku. 17. Mendengar penolakan dari sang istri, Faris pun merasa kecewa. Kepalanya mendadak pusing karena keinginannya menggauli sang istri tidak tercapai. Ia tidak bohong kalau sedang merindukan istrinya, sudah 1 minggu lebih ia tidak menyentuh sang istri. Goyangan Sari membuatnya mabuk kepayang sehingga mengabaikan istrinya. Sekarang kar milik Alia. Sayang, keinginannya ditolak oleh sang istri. Sayang, ayolah. Janji nanti Mas akan pelan-pelan. Rengek Faris. Alia menggeleng. Jangan Mas, aku takut terjadi sesuatu pada bayiku. Memang Mas mau kalau bayiku nanti kenapa-napa. Ingat, kita menantikannya sudah 1 tahun lebih, dan kini saat ia sudah bersemayam di dalam rahimku, kita harus menjaganya sebaik mungkin. Ujar Alia tetap menolak keinginan sang suami. Setelah ia mengetahui kalau sang suami tengah berbagi peluh dengan wanita lain,
Alia pun menjadi risih dan jijik kepada sang suami. Tidak sudi rasanya digauli kembali oleh Faris. Mendengar penolakan kembali dari Alia, Faris pun mengacak-acak kasar rambutnya. "Sayang, lalu sabar dulu ya. Besok kita periksakan dulu kandunganku, kalau kata dokter aman, kita bisa melakukannya tanpa aku merasa was-was," jawab Alia mulai memikirkan sebuah rencana. Nanti, ia akan bersekongkol dengan dokter kandungannya untuk ia bisa terhindar dari ajakan Faris. Kebetulan, dokter kandungannya itu adalah kakak kelasnya dulu sewaktu SMU. Dan dulu mereka lumayan akrab, dan sekarang semakin akrab karena ia menjadi pasien dari kakak kelasnya itu. Baiklah," jawab Faris dengan wajah yang memelas. Melihat suaminya tidak merengek lagi, Alia pun kembali membaringkan tubuhnya. Ia membelakangi suaminya karena sudah merasa malas terus-terusan bertatap muka dengan Faris. Jujur ia masih merasakan sakit atas pengkhianatan Faris, segalanya sudah ia percayakan pada Faris tapi Faris malah selingkuh darinya. Alia mulai memejamkan matanya, sedangkan Faris, ia tidak bisa tidur. Tidak mendapatkan jatah dari sang istri membuat kepalanya nyut-nyutan. Apalagi sudah menjadi kebiasaannya untuk bercinta sebelum tidur. Beberapa bulan terakhir ia jarang menyentuh istrinya karena ia sudah mendapatkannya dari Sari. Waktu itu Alia tidak curiga karena ia pikir mungkin mereka sudah bukan pengantin baru lagi. 18. Alia tidak bisa tidur karena merasa terganggu dengan suaminya yang tidak bisa diam. Faris sering mengubah posisinya dan itu membuat kasur bergetar, dan Alia merasakannya dan membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak. "Maafkan aku ya Allah karena sudah menolak keinginan suami. Aku merasa tidak ikhlas jika ia menyentuh badanku kembali setelah ia berbuat zina dengan perempuan lain." Lirih Alia dalam hati memohon ampun kepada Tuhannya. Ia tahu kalau apa yang ia lakukan ini adalah dosa besar. Menolak ajakan suami itu sebuah dosa besar, semua malaikat akan melaknatnya sampai matahari terbit besok. Tetapi mau bagaimana lagi? Ia merasa jijik setelah suaminya membagi raganya pada wanita lain. Suaminya telah berzina, dan ia tidak ikhlas jika disentuh kembali. "Kalau tidak dikeluarkan bisa pusing semalaman aku," gumam Faris pelan. Karena Alia belum tidur, jadi ia mendengarkan gumaman Faris barusan. "Apa maksudnya?" batin Alia. Pelan Faris mulai bangkit, ia pun menengok ke arah Alia dan istrinya itu sudah memejamkan mata. Mungkin istrinya sudah terlelap. Untuk memastikannya, Faris pun mengetes Alia dengan melambai-lambaikan tangannya tepat di muka Alia. Alia yang belum tidur pun menyadari lambaian tangan Faris. Ia tetap memejamkan mata dan pura-pura terlelap. Ia ingin tahu, apa yang akan Faris lakukan setelah ini. Apakah ia akan mendatangi? Alia sudah tertidur. Gumam Faris lagi. Setelah meyakinkan kalau istrinya sudah tidur, dengan gerakan pelan Faris pun mulai turun dari atas tempat tidur, dengan berjalan mengendap-endap Faris menuju ke pintu. Kriet! Dengan sangat pelan Faris membuka pintu, lalu menutupnya kembali. Setelah mendengar pintu tertutup, Alia pun membuka matanya. "Apakah seperti ini yang kamu lakukan setiap malam, Mas?" Mengendap-endap mendatangi Sari. Lirih Alia yang mulai sadar akan kelakuan sang suami. Ia tidak menyangka kalau suaminya dapat berlaku curang seperti ini, sangat jahat. Setiap malam suaminya selalu berpindah kamar hanya untuk menuntaskan hasrat bejatnya. Sungguh menjijikkan. Desis Alia membayangkan setelah suaminya menjamah tubuhnya kemudian menjamah tubuh perempuan lain. Kemudian, ia pun bangkit. Ia akan menyusul sang suami, ia ingin melihat sendiri kelakuan bejat suaminya. Tak lupa ia membawa ponselnya untuk merekam reka adegan. Dari novel-novel yang ia baca kalau menenggungat cerai itu membutuhkan bukti,
dan ia akan mengumpulkan bukti perselingkuhan suaminya. Walau sakit hati yang menjadi taruhannya, tidak ia pedulikan. Demi bisa lepas dengan Faris, ia rela melihat secara langsung pengkhianatan suaminya. Alia keluar dari kamar lalu berjalan turun menuruni tangga. Ia tidak menggunakan lift karena takut suara lift terdengar oleh mereka. Dengan langkah yang berhati-hati, akhirnya Alia sampai juga di lantai bawah. 19. Alia langsung menuju ke kamar pembantu berada. Alia sangat yakin kalau suaminya berada di kamar pembantunya, Sari. Tetapi saat melewati kamar tamu, Alia mendengar suara yang mencurigakan. "Aoh, Mas," pelan-pelan. Terdengar suara yang menjijikan di telinga Alia. Alia mengabaikan niatnya untuk ke kamar Sari. "Maaf sayang, aku terlalu bersemangat," seru seorang lelaki. Dek. Alia hafal betul suara itu. Jadi mereka melakukannya di sini, gumam Alia. Detik kemudian Alia pun tersenyum miris. Tentu saja mereka melakukannya di sini. Jika melakukannya di tempat sempit itu pasti takut ketahuan Bos Surti. Gumam Alia menimpali ucapannya sendiri. "Tegarlah Alia, Faris tidak pantas kau tangisi," ujar Alia menguatkan dirinya sendiri. Setelah bisa menguasai diri, Alia pun berniat membuka pintu itu. Dengan sangat pelan Alia membuka pintu kamar tamu. Ia hanya membukanya sedikit, tidak banyak karena tidak ingin ketahuan. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk membongkar perselingkuhan suaminya. Tanpa sadar Alia meneteskan air matanya. Tak dapat dipungkiri cinta masih tersisa untuk suaminya. Tidak semudah itu melupakan orang yang sudah terlanjur tertanam di dalam hati. Walau sudah memutuskan untuk berpisah, Alia masihlah merasakan sakit yang luar biasa. Tak umpat Alia pada dirinya sendiri. Ia menyayangkan dirinya yang masih menangisi Faris. Setelahnya, Alia menghapus air matanya lalu ia membuka HP. 5 menit ia merekam, tiba-tiba HP-nya itu berbunyi. Klunting. Dek. Alia kaget dengan suara pesan dari HP-nya. 20. Seketika pasangan laknat itu pun menoleh ke arah pintu. "Siapa itu?" pekik Faris. Thank you.